aku bakalan share ke kalian rahasia gimana caranya bisa lolos semua tahapan rekrutmen manajemen trainee di Astra Group. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today aku bakalan sharing ke kalian gimana sih ceritanya aku bisa lolos semua tahapan manajemen trainee di Astra. Mulai dari psikotest, FGD, business case, dan bahkan sampai all interviews di Astra. Nah mungkin buat kalian yang udah pernah nonton video aku sebelumnya tentang proses rekrutmen di Astra, di situ aku cerita ke kalian tahapan-tahapannya seperti apa. Nah, kali ini aku bakalan share ke kalian breakdown dari setiap tahapan-tahapan itu dan juga tips dan trik gimana caranya bisa lolos semua tahapan rekrutmen manajemen trainee di Astra Group. So, tanpa berlama-lama lagi, yang pertama, psikotest. Sebenarnya tips dan trik dari psikotest itu intinya kalian harus mengerti matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Karena sebenarnya psikotestnya lebih kayak TPA. Matematikanya tuh lebih kayak aljabar, terus peluang. Pokoknya mirip matematika yang kalian pelajari di SMA lah. Nah, terus bahasa Inggrisnya tuh lebih kayak ke grammar or vocabulary. Terus kalau bahasa Indonesianya tuh lebih kayak ke sinonim, antonim. Terus kayak permainan-permainan kata gitu deh, seingat aku. Nah, sebenarnya kuncinya yang penting kalian harus banyak-banyak belajar dan mengingat-ingat lagi waktu kalian SMA tuh belajar matematika, bahasa Indonesia seperti apa gitu. Harus make sure banget psikotest itu kalian harus berada di tempat dengan kondisi internet yang bagus, jangan sampai laptop kalian mati juga, sedia charger, dan kalian harus benar-benar tenang dan fokus supaya bisa lolos psikotest. Karena psikotestnya menurut aku cukup mudah sih, kalian pasti bisa. Yang kedua, FGD. Nah, seperti namanya, Focus Discussion Group itu apa? Intinya kita dikumpulkan di dalam sebuah tim yang isinya kurang lebih 5-6 orang, aku rada lupa. Dan di FGD itu tuh kita diberikan sebuah kasus yang harus kita diskusikan bersama dengan tim. Sebenarnya menurut aku di FGD itu yang dilihat bukan seberapa dominan kalian, bukan seberapa hebat kalian memimpin, tapi lebih ke keaktifan kalian, bagaimana kalian bisa berkolaborasi dengan tim, bagaimana kalian bisa memberikan ide-ide yang solutif untuk bisa diimplementasikan, bagaimana kalian bisa menganalisis suatu masalah, lebih kayak gitu-gitu sih gitu. Waktu itu FGD-nya tuh kalau nggak salah ya, tentang gimana caranya kita bisa meningkatkan profit company yang sempat turun akibat pandemi COVID-19. Di sini kita dituntut untuk bisa memberikan inovasi dan juga langkah-langkah baru untuk bisa meningkatkan profit company sampai 10%. Nah, di sini rahasianya adalah aku menggunakan yang namanya STAR Method. Mungkin kalian bisa nanti sambil googling STAR Method itu apa. S itu adalah situation, T itu adalah task, A itu action, dan R itu adalah result. Nah, contohnya gini, jadi berdasarkan soal yang tadi aku bilang, kalian harus analisis mulai dari S dulu. S, situation. Situation itu apa? Jadi situation itu ketika kalian dihadapkan dengan masalah bahwa company-nya sedang turun profitnya gara-gara pandemi COVID-19. Itu adalah situation-nya. T, task. Task-nya adalah ketika kalian harus bisa meningkatkan profit company sampai dengan 10%. A itu action. Action itu, nah ini yang susah, kalian harus berpikir, mengasah kemampuan berpikir kalian gitu. Nah, action itu adalah lebih kayak ke strategi-strategi apa atau langkah-langkah apa yang bisa kalian lakukan dan terapkan untuk bisa meningkatkan profit company. Contohnya nih, misalnya, kita bisa nih launching produk baru, atau misalnya, kita bisa nih memberikan diskon supaya pelanggan kita makin banyak. Ini contoh ya, ini contoh. Terus, bisa juga kita partnership dengan company lain nih, kita kolaborasi. Jadi lebih kayak gitu-gitulah. Jadi intinya lebih strategi yang akan kalian lakukan. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Intinya recruiter itu akan melihat bagaimana cara kalian berpikir, bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah. R itu result. Mungkin result di sini lebih ke keputusan akhir apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan profit company. Nah, saran aku sambil membuat keputusan itu, kalian juga harus memikirkan
pro kontranya. Misalnya kalian memilih inovasi yang A atau langkah A, kalian harus tahu, oh pro-nya adalah kalian bisa meningkatkan profit company, terus apalagi. Kontranya tuh lebih kayak, oh misalnya dibutuhkan manpower yang lebih bla 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 bla. Jadi lebih kayak gitu sih. Itu for my personal opinion kayak gitu sih. Jadi intinya harus menggunakan STAR method. Itu adalah kuncinya. Yang ketiga adalah tahap interview. Interview sendiri tuh ada 3 kali, ada interview HR, interview user, sama interview direksi. Sebenarnya selama interview itu yang dilihat itu lebih ke pengalaman-pengalaman kalian, baik selama kuliah, yaitu pengalaman organisasi, maupun pengalaman kerja sebelumnya. Biasanya direktur, user, manager, ataupun HR, mereka pengen lihat kayak pengalaman apa sih yang kalian punya selama kalian dulu kuliah, pengalaman leadership apa sih yang kalian pernah lakukan, terus apa sih kendala yang kalian alami selama kalian kuliah ataupun selama kalian berorganisasi atau selama kalian kerja di tempat kerja kalian sebelumnya. Juga ditanya soal hobi kalian, cita-cita kalian, pandangan kalian, kira-kira kalian akan seperti apa sih 5 tahun ke depan, kelebihan kekurangan kamu tuh seperti apa, terus bagaimana cara kamu bisa mengatasi kekurangan-kekurangan yang kamu punya. Jadi lebih ke kayak personal diri kamu aja sih dan pengalaman yang kamu punya. Ketika kamu interview tuh kamu bener-bener harus percaya dengan diri kamu sendiri dan kamu tuh harus bisa menunjukkan your selling point. Intinya kamu harus bisa menjual diri kamu sehingga company itu pun bisa melihat, wow, kamu adalah orang yang punya value, kamu tuh adalah orang yang bisa berkontribusi untuk company gitu. Jadi kalian tuh bener-bener harus nunjukin kalau kalian tuh bisa berkontribusi. Intinya kalian tuh harus sevisi dan punya value yang sama dengan yang company punya. Nah, untuk tahu itu kalian juga harus sambil googling dan juga research tentang company yang akan interview kalian. Jadi bener-bener kalian harus do a lot of research, be yourself, dan juga sell yourself. Yang terakhir, ini adalah business case. Nah, ini adalah tahapan yang menurut aku tuh sangat sulit. Sulit banget menurut aku. Karena business case itu adalah ketika presentasi kamu, how you communicate itu dilihat banget. How you think, how you communicate, how you analyze, itu pokoknya semua udah campur aduk jadi satu. Dan aku tuh waktu itu sempet gak pede juga, aku bisa lolos dari business case. Tapi puji Tuhan banget waktu itu bisa lolos business case. Dan aku udah kayak yang, wow, ternyata bisa juga ya business case lolos. Nah, business case itu adalah tahapan yang jadi satu dengan interview user. Jadi ketika interview user itu, kalian pertama-tama harus presentasi business case, terus juga kalian nanti akan ditanya-tanya, mirip-mirip sidang lah ditanya-tanyanya. Dan susah, dan waktu itu sempat terbantai juga, tapi ya maksudnya mereka cuma pengen tahu gimana kita bisa berpikir dan juga gimana kita bisa menganalisis lah gitu. Untuk kasus di business case itu mostly mirip dengan FGD, tapi mungkin lebih susah dan lebih spesifik. Jadi waktu itu pertanyaannya itu adalah gimana kita bisa memberikan inovasi berupa transformasi digital dalam keuangan supaya kita bisa meningkatkan profit company dan juga kita bisa bersaing di era modern ini gitu. Aku rada-rada lupa pertanyaannya apa, tapi intinya kayak gitulah. Nah, terus kalian juga harus analisis sampai ke keuangannya gitu ya. Kayak misalnya berapa NPV-nya, BEP-nya, berapa profitnya, waktu itu juga ditanyain sampai kayak gitu. Nah, mungkin kalian bisa googling juga lah gitu, apa itu NPV, apa itu BEP. Aku juga mengimplementasikan STAR method. Situationnya adalah ketika banyak kompetitor yang sudah masuk ke dunia digital, terus tasnya adalah gimana kita bisa melakukan inovasi untuk membantu company dalam transformasi digital di bidang keuangan di era modern ini. Actionnya waktu itu aku lupa apa, tapi intinya aku bikin inovasi baru, inovasi produk. Di situ aku juga sempat analisis strength, weakness, opportunity, dan threat dari produk yang aku buat. Mungkin kalian nanti bisa googling juga apa itu SWOT analysis, SWOT. Itu strength, weakness, opportunity, threat. Terus aku juga analisis keuangannya, jadi aku coba hitung diproyeksikan 10 tahun ke depan itu profitnya seperti apa. Kemudian aku bikin kurva BEP, aku bikin payback periodnya kapan. Mungkin buat kalian yang bingung, kalian bisa googling juga, atau kalian bisa DM aku untuk tanya-tanya. Tapi intinya ini susah dan krusial banget sih.
karena banyak orang yang juga nggak lolos di business case ini. Tapi sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah juga sih dari business case ini, karena kan kita juga belum jadi part dari company, jadi kan kita kan nggak tahu juga kendalanya di mana. Tapi ya intinya yang mau dilihat adalah kemampuan kalian dalam berpikir, analytical thinking kalian, gimana kalian bisa menyelesaikan sebuah masalah. Intinya gitu sih kalau business case. Nah, itu tadi 4 tahap yang sangat-sangat penting dan kalian harus tahu ketika kamu mau menjadi management trainee di Astra. Kalau kalian punya ide konten apa yang harus aku bikin atau mau tahu tips-tips apa lagi, kalian bisa tulis langsung di kolom komentar. Thank you for watching. Jangan lupa support channel ini dengan klik tombol subscribe. Jangan lupa untuk like dan juga share ke teman-teman kalian. And see you in another videos. Bye guys!